apa namanya? Karena selalu ada keinginan untuk selalu menonjol gitu ya, Ai? Iya. Iya, betul. Oke, ini bagus. Ini sangat bagus. Jadi memang ketika ada masalah kita mesti menyadari dulu. Kenapa sih terjadi begini? Nah, Ai sudah tahu nih masalahnya apa penyebabnya. Ya, nanti kita belajar bagaimana cara menanggulangi ya, cara mengatasi, cara memulihkan ya, supaya nggak retak-retak semua nggak enak ya. Iya banget, Bu. Iya banget ya. Oke, ya. Ada lagi nih yang mau cerita? Cukup ya, Bu. Makasih ya. Terima kasih. Tetap bergabung, ini nanti kita dengarkan terus. Ya, di dalam kehidupan ini ya, masalah yang besar itu adalah satu masalah keuangan ya. Bagaimanapun kita hidup ini membutuhkan uang untuk tetap survive ya. Kemudian yang kedua adalah masalah relationship healing ya, relationship ya, masalah hubungan. Nah, kita nanti akan belajar ini ya. Kemudian kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan. Nah, ini yang sekarang masalahnya yang banyak ini kan kesehatan, kemudian masalah hubungan, kemudian masalah keuangan ya, kemakmuran, dan kemudian kadang-kadang emptiness ya, masalah spiritual begitu. Yang kita sekarang mau bahas nanti adalah masalah hubungan. Nah, kenapa kami ambil tema ini? Karena beberapa waktu yang lalu teman-teman remaja yang bergabung juga banyak yang mengalami ada hubungan yang kurang harmonis ya, tidak retak tapi kurang harmonis ya. Dengan siapa biasanya hubungan yang kurang harmonis? Di sini ada nggak yang ngalami? Atau ada nggak yang tengah ngalami? Halo? Di sini kita belum kenal semua, tapi kita bisa ngomong-ngomong nih. Ai tadi sudah sharing, silahkan yang lain mau sharing. Selamat datang, Kak Wiwin, Kak Latifiana, Cintarani, Diana Fung, ya. Selamat datang, selamat bergabung. Yuk kita belajar ya, kita akan belajar bagaimana memperbaiki hubungan yang retak. Oke, keluarga atau pasangan, betul ya. Biasanya ya keluarga, Bu ya. Iva juga keluarga. Biasanya hubungannya yang terasa mengganggu itu adalah kalau yang terganggu, yang nggak enak itu kalau yang nggak harmonis itu dengan keluarga. Sebab apa? Sebab ya itu yang paling dekat dengan kita. Ya. Dan ya biasanya memang hubungan yang paling sering terganggu itu adalah hubungan yang dekat. Ya, lihat aja nih, kalau kita tangan kita nih berjauhan kan, kita gesek, gini nggak ada hubungan. Tapi begitu dekat, nah begitu dekat ini seringkali hubungan itu menjadi panas, ya, menjadi tidak harmonis lagi, ya. Tadi kalau berasa pengen menonjol ya, pengen menang sendiri itu jadi nggak enak. Kenapa? Ya ini dorong terus, yang satu dorong terus begini. Nah, yang satu juga akhirnya kan nggak enak, terdorong terus ya. Nah, tetapi bagaimana caranya kita mengatasi? Ya, yang pertama adalah kita tahu tadi menyadari ya. Yang kedua, kita harus menyediakan diri dulu bahwa kita mau memperbaiki hubungan yang retak itu. Ya, sampai di sini ada nggak yang mau nambah sharing? Yuk kita sharing-sharing aja nih teman-teman nih. Biasanya yang remaja ini juga ada yang gabung juga para orang tua karena mereka sebenarnya juga
punya anak-anak remaja atau mereka juga punya masalah di masa remaja dulu yang belum selesai. Nah, sehingga mempengaruhi juga pola asuh terhadap anak-anak. Nah, kalau di sini teman-teman remaja di sini kalau mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya, perlu disadari juga bahwa orang tua dan kita sendiri semuanya adalah tidak sempurna. Semuanya pasti punya kekurangan. Ya. Kalau kita saling memahami, ya, saling bisa menerima dan kondisinya sama-sama bagusnya, sama-sama pas santainya begitu ya, itu pasti hubungannya menjadi baik-baik saja. Tetapi kadang-kadang kita ketemu dalam kondisi yang lelah, ya, dalam kondisi yang punya masalah, ya, punya masalah dengan ketemu di rumah, pulang di rumah. Tadi orang tua dari kantor punya masalah dengan orang kantor, atau anak-anak tadi punya masalah dengan temannya, atau punya masalah dengan gurunya misalnya. Nah, ketika sampai di rumah kondisinya pas sama-sama tidak enaknya, nah kemudian menjadi hal yang nggak enak. Omong aja kelihatan ketus, misalnya demikian. Nah, itu kalau berulang, kemudian bisa menjadi hubungan itu menjadi retak, ya, menjadi tidak enak. Oke, selain Ai tadi sudah menyadari ternyata hubungan yang nggak enak dengan teman-teman, dengan yang ditemuinya itu adalah sumbernya dari dirinya. Apakah ada yang punya pengalaman yang lain nih? Silahkan. Yuk, ada chat ya, sebentar nih dibuka nih, ada nggak nih? Keluarga, pasangan ya, oke. Apalagi? Ya. Biasanya hubungan yang retak itu mula-mula hanya terjadi gesekan-gesekan kecil. Kalau berulang-ulang hubungannya menjadi tidak baik. Nah, hubungan yang tidak baik yang kok biasanya terjadi karena apa? Karena apa coba? Oh, Bima angkat tangan nih. Bim, mau sharing nih, silahkan. Silahkan Halo, Bima. halo, tes. Iya, halo, kedengaran kurang Ya. keras dikit. Halo. Halo, ya. Oke. Ya. Kalau saya sekarang nggak ada kepikiran sedang ada masalah hubungan dengan siapa, cuma pengen istilahnya menjaga hubungan baik dan pengen istilahnya mendapat sinyal sedini mungkin ketika hubungan itu mulai ada masalah atau ada gesekan, dan nggak cuma dengan keluarga atau pasangan, tapi juga dengan orang-orang yang mungkin kita nggak anggap seperti orang dekat, tapi kenyataannya kita setiap hari bertemu, contohnya seperti tetangga. Oke, ya. Oke, ini lebih bagus lagi. Maksudnya tidak ada hubungan yang kurang bagus, tapi mau mencegah ya, atau mau mengenali. Ini kalau hubungan sudah mulai tidak baik itu bagaimana? Sinyalnya bagaimana? Ada teman-teman yang bisa jawab? Yang punya pengalaman? Iya, ya, maksudnya Bima begitu ya.
Ada teman-teman yang punya pengalaman? Ya, kalau tidak gini, sinyalnya ya, kalau mau sinyal begini. Kalau kita ketemu orang, enak-enak saja, misalnya nih, saya mau ketemu Bima misalnya. Oh, oke, mau ketemu Bima. Oh, aku senang mau ketemu. Itu biasanya nggak ada masalah apa-apa. Tetapi misalnya nih, tetangga yang biasanya deket atau misalnya ini mau ketemu, misalnya mau ketemu bapaknya atau ketemu ibunya atau tetangganya, ih, aku nggak pengen ketemu. Ya, ada perasaan enggan bertemu itu berarti sinyal ada hubungan yang tidak baik. Ya, nah ini hubungan yang seperti ini bermacam-macam penyebabnya. Ya mungkin karena sebenarnya ada miskomunikasi, ada salah paham, atau ya kita itu kan kadang-kadang punya persepsi yang berbeda terhadap satu hal. Kita lihat dadu. Dadu itu kalau lihat dari atas semua kelihatan titiknya satu atau angkanya satu gitu kelihatan semua. Tetapi kalau ini ada di berbagai sudut kita duduknya, dadu itu ada di tengah. Apa yang kita lihat berbeda. Nah, seringkali kalau berbeda persepsi begini, kalau nanti ketemu kita ngomong-ngomong tidak saling menerima, tetapi itu tadi pengennya ini yang benar aku kok, ya, yang benar aku, ya, tidak melihat persepsi orang lain. Nah itu lama-lama memang jadi tidak menyenangkan, ya. Padahal semuanya benar. Yang sebelah sini melihat dadu angka 2, yang di sebelah sana melihat dadunya angka 3, yang dari sebelah di hadapannya dadunya angka 6, ya. Beda-beda, tetapi kalau kita lihat dari atas persepsinya sama. Dadunya di angka 5 misalnya, begitu. Ini yang membuat hubungan menjadi tidak baik gitu. Kemudian kalau itu terus-menerus terjadi, lama-lama kita menjadi nggak enak ketemu orangnya. Nah ini sudah tanda-tandanya ini hubungannya nggak baik. Nah kalau hubungan tidak baik itu pada orang lain yang tidak jarang ketemu, tidak ada keterlibatan setiap harinya tidak masalah. Tetapi masalahnya kalau hubungan tidak baik itu ada pada pasangan kita yang setiap hari ketemu, atau pada pacarnya, ya, atau pada kakaknya, adiknya, orang tuanya yang setiap hari harus ketemu. Nah itu kalau tidak diperbaiki, ya, tidak segera disadari, ya, itu akan menjadi bahkan kadang bisa menjadi penyakit, ya, dipendam bisa menjadi penyakit. Begitu bisa menjawab Bima? Jadi sinyal hubungan tidak baik bisa dirasakan paling enggak kalau mau ketemu tuh nggak mau. Malas ketemu. Nah, itu salah satu tanda. Ya, kurang lebih begitu ya. Oke, ada yang mau nambahkan, teman-teman? Pengalamannya? Yuk kita sharing-sharing. Ini kan saya sudah punya remaja nih. Tapi kan teman-teman ini yang remaja silahkan kalau ada yang punya ini, ya. Kemudian ini ada chat, kita lihat dulu. Ya, oke. Nah, sekarang pada bagaimana cara menangani. Yang pertama kita mesti ada kemauan dulu. Ada kemauan bahwa kita mau memperbaiki hubungan. Ya. Setelah kita ada kemauan, ya, kita perlu meneliti sebenarnya itu apa toh. Ya. Yang pertama, untuk menyediakan kemauan itu, sebenarnya kita
menyediakan pelumas, ya. Hubungan yang retak, tadi yang gesekan-gesekan begini yang membuat hubungan retak itu, ya. Pelumasnya apa? Pelumasnya adalah cinta. Cinta itu wujudnya apa? Wujudnya memaafkan, memahami, menerima. Oke, ini ada Tri Murni Sutari. Oke, boleh Bu mau Cici, bertanya? Ya, silahkan. tadi sempat menyimak sedikit. Katanya salah satu tanda hubungan retak atau cirinya itu salah satunya keengganan untuk bertemu ya, Bu? Iya, betul. Ini mengalami juga sih pribadi. Jadi kan kalau di lingkungan pertemanan mungkin sebetulnya apakah tidak sefrekuensi atau gimana. Jadi kan kadang ada teman-teman yang emang senang gitu ketika mau ketemuan sama si A, si B. Tapi ada juga yang bawaannya emang nggak pengen aja main sama si A, D misalkan gitu, Bu. Apakah itu sinyal hubungan retak juga atau memang tidak apa ya, kan kadang mungkin ada yang nyambung, ada yang kurang nyambung gitu, Bu. Maksudku apakah itu sinyal ada yang nggak beres juga gitu sama kita, apakah wajar gitu. Kan ketika berteman ada yang cocok, nyaman, ada yang betul gitu, ya. Ya, energi sejenis itu tarik-menarik ya. Yang nggak sejenis itu tolak-menolak seperti magnet ya. Magnet itu kalau ujungnya nggak pas yang tarik-menarik ya dia nggak bisa tarik-menarik, dia menolak. Dia nggak. Nah, masalahnya kalau itu orang yang artinya tidak ada kaitannya kita setiap hari ya tidak masalah. Oh, jadi nggak apa-apa untuk temenan biasa aja. Kadang kita emang agak pilih-pilih gitu mau nongkrongnya atau mau mainnya sama siapa yang nyaman ya udah ketemu, kalau enggak ya enggak gitu. Nggak masalah kan ya? Iya, biasanya begitu. Tapi pengen juga kan diterima banyak orang. Kalau kita pilih-pilih juga kita akan dipilih-pilih juga. Nah itu gimana ya Bu cara tahu? Maksudku tanpa perlu memaksa. Maksudnya gimana beda ini apakah ini dari sayanya yang kurang ada sesuatu gitu? Apakah memang maksudnya si tandanya kita normal atau baik-baik saja, masih dalam tahap wajar? Apa ya Bu ya? Gimana ya bilangnya? Nah, sebenarnya, itu begini. Ini maksudnya ini aku kok nggak mau bertemu dengan yang dia ya, itu normal nggak gitu ya? Oke, sekarang kita belajar gini. Kita ini semua orang ini, kita itu adalah dilindungi dengan aura ya. Nah, aura atau kita punya energi ya. Ketika kita berdekatan dengan, pernah kan sama orang ketemu dengan orang itu deket ini baru deket itu rasanya sudah mangkel, ya enggak? Atau orang ketika datang dia belum ngomong aja kita sudah merasa ayem gitu, kok seneng ya sama itu ya gitu. Nah itu memang selalu ada kontaminasi energi ya. Ya, kita bisa kalau di tempat misalnya tempat yang di situ seringkali orang cekcok ya, berkelahi di situ ya, atau misalnya di rumah yang biasanya banyak cekcoknya. Itu kalau kita masuk di sana juga nggak enak. Nah, kalau memang dengan teman itu tidak enak, coba dilihat ya. Apakah yang membuat tidak enak itu? Mesti kan ada, mesti kita diamati saja. Kalau memang cara berpikirnya yang kurang, memang pastinya kita kan juga nyari kan, bahkan ada itu kalau kamu mau cita-citamu apa atau bisa dilihat dari sekelilingmu siapa saja. Nah, di sekelilingmu itu artinya ketertarikanmu itu terhadap apa saja. Kalau misalnya kamu pengen jadi chef ya, mau jadi
ahli masak. Pasti kamu teman-temanmu ya orang-orang yang dekat-dekat dengan hobinya masak semacam itu. Kalau misalnya Anda tidak mau dengan orang-orang yang misalnya cita-citanya jadi wartawan dan itu tidak nyaman, ya tidak apa-apa. Kalau itu tidak, maksudnya tidak harus berhubungan setiap hari, ya tidak apa-apa. Orang itu masing-masing punya keunikan, ya, punya talenta sendiri-sendiri. Yang penting kita saling menerima. Nah ini saling menerima, kemudian kita bisa memahami. Ya, Mbak Trimurni bisa diterima nggak di Trimurni? Bisa Bu, bisa. Ya udah. Itu ya. Jadi tidak masalah. Misalnya nggak cocok pun ya nggak masalah. Soalnya Artinya tidak semua orang harus cocok kok. Udah ketangkap sih Bu, mungkin kayak tadi kali ya, kadang kok ada yang nggak ngerti kenapa gitu, kok sama ini nyaman, sama ini kurang nyaman gitu mungkin. Iya, betul. Nanti kalau Anda belajar di Pranic Healing ya, di kelas basic Pranic Healing, nanti akan belajar bahwa kita itu sebenarnya mempunyai aura, masing-masing orang mempunyai aura, dan aura itu kita bisa saling mengkontaminasi, dan kita sebenarnya bisa membersihkan aura sendiri, ya, bisa mempengaruhi aura di sekeliling kita. Ya, kalau aura kita bersih, aura kita besar, ya, kita berpikir lebih jernih, ya. Kemudian kita bisa mempunyai keberuntungan lebih banyak. Ya, segala hal-hal yang positif bisa segera datang gitu. Ya, belajar juga lebih enak, berteman juga lebih enak, begitu. Ini Bu Trimurni, Kak Trimurni dari mana nih? Dari Cikarang. Oh, dari Cikarang. Sudah belajar Pranic Healing? Belum sih, cuman ada rencana untuk ikut basic juga, tertarik. Semoga. Oh ya, silahkan. Ya. Oke, begitu ya. Jadi tidak apa-apa, tidak sama. Tetapi kalau itu memang harus ketemu setiap hari, ya kita harus menerima, saling menerima. Ya. Terima kasih. Gitu, ya. Nah, nanti di ujung acara ini juga kita akan belajar memaafkan, kemudian nanti akan meditasi Twin Heart juga, di mana dengan meditasi Twin Heart itu kita juga akan memberkati, ya, mendoakan ya hubungan-hubungan kita yang kurang baik dengan kerabat kita, dengan siapapun, ya. Kita akan memberikan memperbaiki hubungan itu dengan cara memberikan cinta, dengan memberikan nanti meditasi. Ya. Begitu, ada yang mau sharing lagi? Ai, apakah sudah belajar Pranic Healing? Halo, Ai Ernawati. Iya, belum Bu. Oh, belum. Ya. Cuman ada rencana sih, sama kayak Tetim juga. Oh, oke, bagus lah. Iya. Jadi ketika nanti belajar di Pranic Healing, Anda akan belajar mengenal bagaimana supaya kita mendapat keberuntungan yang lebih banyak, ya. Kita mendapat aura kita banyak diterima oleh orang lain, ya. Kita akan belajar tentang karakter building. Wow, keren sekali, Bu. Iya, betul. Kita akan belajar dengan karakter building, ya. Kemudian nanti kalau sudah kita belajar akan lebih mudah, Ai. Termasuk sekarang kalau Ai ini hubungannya tidak baik dengan orang, kurang baik ya dengan orang lain, karena sebenarnya ada rasa ingin
menonjolkan diri gitu ya. Nah, Iya. itu sebenarnya terjadi juga karena hubungan yang terhadap dirinya sendiri yang kurang bisa menerima. Ya, coba Ai Ernawati coba rasakan. Mungkin ada hal yang sebenarnya itu ada penolakan di dalam diri yang biasanya itu penolakannya tuh dari orang lain dulu. Ya, mungkin karena misalnya ini pola asuh orang tua yang kemudian menganggap membuat kita itu pengen karena dibandingkan terus misalnya. Kemudian kita kadang-kadang kan merasa aku kan enggak begitu, aku bisa loh. Kemudian karena pola asuh begitu atau pola asuh yang biasanya dimanjakan, dibebaskan ya, selalu dibebaskan begitu sehingga terus pengen aku dulu begitu. Nah itu, benar. Ya kan. Nah kadang-kadang begitu ya. Orang yang ingin menonjol itu ada dua. Yang pertama karena memang biasanya diperlakukan selalu nomor satu, atau yang kedua justru karena selalu ditolak. Ya, kalau selalu ditolak, dia akan merasa aku bisa kok, aku bisa. Nah, ketika ditolak dengan orang tua misalnya, nah ketika di luar dia akan selalu mencari perhatian, mencari pengakuan, begitu ya. Dalam hal ini, Ai sudah bisa menemukan ya. Betul, Bu. Sebabnya ya. Iya. Dua garis besar itu memang kerasa banget sih, Bu. Penolakan dan dibebaskan. Nah, kalau kasusnya Ai ini, memang yang pertama yang harus jelas-jelas harus memperbaiki diri ya, harus lebih bisa mendengarkan orang lain, ya. Berlatih mendengarkan dulu, memahami dulu. Iya, Bu. Nah, nanti kita akan belajar minta maaf juga ya, minta maaf ya, yang tidak usah kita ketemu orangnya, kita minta maaf. Dan nanti kalau sudah melakukan itu beberapa kali, coba besok ketemu lagi bagaimana, ya dirasakan ya. Nanti sebelum meditasi kita akan ada memaafkan. Oke. Ini terima kasih, Bu. Oke. Ini ada chat dari siapakah ini? Treatment yang kita lakukan itu sebenarnya sesuatu yang baik atau buruk ya Bu? Dalam arti silent treatment yang kita lakukan bukan karena membenci, namun merasa tidak ingin membuat orang yang tidak nyaman dengan kesalahan kita terdahulu merasa terganggu. Ya, bukan karena membenci, namun merasa tidak ingin membuat orang yang tidak nyaman dengan kesalahan kita terdahulu. Iya, nanti kita lakukan treatment, kita berlatih memaafkan dan minta maaf ya. Kalau ini berarti kan tidak nyaman dengan kesalahan kita yang terdahulu ya, yang tidak nyaman orang lain. Nah, nanti kita belajar minta maaf ya. Nanti kita memaafkan dan minta maaf. Oke, nanti jam 4 kurang 5 menit kita belajar memaafkan. Ya, ada lagi yang mau sharing ini? Selamat datang yang baru bergabung. Oh, ada yang raise hand ya, Evi? Oh, bukan. Halo, apakah ada yang menanggapi? Ya, hubungan yang retak bagaimanapun ya, gesekan-gesekan itu sekali lagi obatnya adalah cinta. Kita harus memberikan cinta. Ada yang menanggapi ini?
Oke, Lucia, silahkan. Mari silahkan, Lucia. Iya, Bu. Jelas ya suaranya ya? Ya. Menanggapi aja. Kalau memang betul kalau dalam hidup itu pasti ada retakan-retakan yang tidak bisa dihindari. Mau kita yang melakukan, mau orang lain yang melakukan, mau sebenarnya kalau sejauh pengalaman saya sama ini ternyata itu bukan masalah salah atau benarnya kita atau salah atau benarnya orang lain itu. Tapi ternyata memang minta maaf dan memaafkan itu adalah sikap yang paling penting. Jadi keikhlasan kita untuk memaafkan itu ternyata penting ya. Kalau saya pribadi mengalami banyak retakan-retakan dengan orang-orang sekitar saya, terutama keluarga memang. Memang sejauh pengalaman saya sama ini, ternyata pelumasnya itu memang namanya maaf dan cinta. Tapi ya memang nggak gampang, apalagi kalau gesekannya itu saling menyakiti sama satu sama lain itu ya memang cintanya itu mengeluarkannya tidak mudah. Cintanya mengeluarkannya tidak mudah. Tapi ya pelan-pelan dengan terapi memaafkan itu lama-lama bisa ikhlasnya itu lebih ikhlas gitu dalam memaafkan dan meminta maaf. Itu Bu. Ya, terima kasih Lucia, benar sekali. Ya, memang kalau ada hubungan yang retak, ya, pelumasnya adalah cinta. Yang paling penting kita adalah memaafkan. Nah, memaafkan itu memang bukan masalah siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi memaafkan itu adalah tindakan yang benar. Ya, memaafkan itu ada dua. Memaafkan yang secara fisik, ya. Kemudian yang kedua memaafkan secara batin. Ya, memaafkan secara fisik, ya, itu ya kadang-kadang memang perlu hukuman misalnya di dalam kehidupan kita ada yang nggak baik, ya kita tegur. Kita ngomong, ya, aku nggak mau kamu begitu. Terus terang aja bisa, secara fisik begitu. Ya, kalau misalnya itu sampai ekstrimnya itu harus sampai ke pengadilan misalnya. Kalau harus dihukum ya harus dihukum. Kalau tidak kan nanti tidak ada aturan, nanti ya kalau tidak ada aturan kan ini kacau hidupnya. Tetapi yang namanya batin itu harus memaafkan. Kalau Anda mau bahagia, ya. Jadi secara fisik, misalnya orang tua sama anaknya atau teman-teman sama pacarnya misalnya. Kalau ada yang nggak enak ya sudah, kamu harus ya marah-marah, oke. Tetapi marahnya ya jangan disimpan dalam hati. Batinnya itu harus memaafkan. Kalau tidak, ya sebenarnya yang rugi adalah Anda sendiri. Kalau Anda tidak memaafkan secara batin, yang rugi adalah Anda sendiri. Misalnya ini, kalau hubungannya rentak misalnya sama tetangga sebelah ini, anyel sekali sama tetangga sebelah. Enak enggak sebenarnya? Enggak enak. Nanti kalau mau keluar ke rumah saja, enggak maulah keluar. Itu biar keluar dulu, Dia mau keluar, udah kita delik dulu gitu. Nunggu dia keluar dulu baru kita mau berani keluar. Atau kalau ketemu ya rasanya enggak enak. Itu kalau hubungannya enggak bagus. Tapi kalau hubungannya bagus kan, halo, nggak apa-apa ya, malah ketemu, malah ngobrol di depan ya. Kalau enggak bagus hubungannya pasti menghindari ketemu. Nah, padahal tetangga setiap hari mesti jam-jamnya keluar bareng ya, nggak mau ketemu itu kan juga mengganggu toh. Nah itu kalau lama-lama setiap hari nih, kalau setiap mau keluar itu lagi, lama-lama bahkan menjadi sakit.
sakit fisik. Ya, dalam keluarga biasanya bapak, ibu atau orang tua anak itu bisa mengakibatkan sakit fisik karena tidak memaafkan secara batin. Ya. Secara batin harus memaafkan. Oke, ya menegur boleh, mengkritik boleh, ya. Tetapi secara batin harus memaafkan. Sampai di sini ada yang enggak yang menanggapi? Kalau susah memaafkan, memikirkan saja sudah pusing. Apakah boleh ditunda sementara memaafkannya? Oke, ini pertanyaan dari Bima. Ya, memang betul. Kalau kita lagi rame ya dengan siapapun, itu lagi mikir aja pusing. Memang betul ya. Boleh, itu rasakan dulu. Rasakan, sadari dulu sakitnya. Ya. Karena kalau tidak disadari sakitnya, artinya ditinggal saja, itu sebenarnya bukan memaafkan. Melupakan. Ya. Melupakan itu suatu saat nanti ya, timbul lagi. Nah, dan kadang-kadang ini yang sering terjadi begini teman-teman. Oke, ini masih ada waktu ya. Misalnya orang ketika masa kecilnya dia banyak mendapat perlakuan yang tidak baik dengan orang tua. Ya, oh ya, ya ini pas ada yang ngomong nih sama mamaku sendiri gak berani keluar kamar dan ngapa-ngapain ya. Oke, kadang-kadang begitu. Dari kecil misalnya diperlakukan kurang baik dengan orang tua, ya. Kemudian dia merasa ya sudah pokoknya tetap aja jalan, tapi dia tidak memaafkan. Tapi itu grundel terus. Itu itu hubungan sebenarnya menjadi akan numpuk. Kalaupun itu kelihatannya baik, ya, atau memang ya karena memang kebutuhan kita harus ketemu dan lain sebagainya. Tapi kalau belum memaafkan, suatu saat nanti kalau sudah dewasa ya, punya pasangan atau punya anak, ya, justru kejengkelannya itu, kemarahannya yang dulu ada itu tersimpan dan itu nanti nyalurnya justru yang ke anaknya. Jadi misalnya Timurni ini tadi ya, sama mamaku sendiri saya anyel mangkel gitu ya, karena hubungannya nggak baik. Oke, kita terima dulu bahwa kita sama-sama tidak sempurna. Orang tua juga tidak sempurna, ya. Dan orang tua juga mempunyai luka batin yang dulu waktu kecil. Nah, mungkin kalau orang tuanya dulu belum pernah belajar bagaimana atau cara memaafkan. Nah, sekarang ini teman-teman di sini seharusnya nanti akan lebih mudah karena kita nanti akan belajar memaafkan. Kita maafkan dulu. Kembali lagi ke pertanyaan Bima. Jadi kita memang betul saat itu tidak langsung memaafkan, oke. Kita belajar dulu, oke, ini saya sakit memang pusing, ya oke, dirasakan dulu. Tapi ini pusing karena apa? Kemudian nanti kita kupas. Misalnya karena ini sebenarnya miskomunikasi, ya. Pada saat yang kondisinya memungkinkan, kita akan ngomong lebih enak. Ya, kita kemudian cari kesepakatan, cari hal tadi tuh yang menggesek apa toh gitu ya. Mungkin bisa perlu dibahas kalau misalnya kita nggak suka yang itu, misalnya kebiasaan orang misalnya kebiasaan teman kita yang misalnya nih teman-teman punya nggak enak sama temennya apa? Misalnya orangnya ini sukanya gosip terus, misalnya sukanya gosip, dan gosipnya tuh lama-lama kok nyindir-nyindir ngenai kita gitu kan. Nah, kalau memang kamu nggak suka,
ya boleh ngomong aja. Aku nggak suka loh kamu begitu. Kalau kamu begitu tuh aku gini loh, nggak enak loh. Ya, intinya ya, kalau kita tidak mau diperlakukan orang lain A, ya, tidak misalnya tidak mau diperlakukan orang lain, digosipkan gitu, ya kita jangan gosip. Kalau kita tidak suka disalah-salahkan, ya kita jangan nyalah-nyalah. Ya, jadi disadari dulu, tidak apa-apa, dirasakan dulu. Bisa jadi nanti dengan bergulirnya waktu kita akan semakin bisa memahami dengan sendirinya. Atau kalau memang harus didiskusikan, ya diskusikanlah. Nah, ini begitu Bima bisa menjawab. Nah, ini ada pertanyaan dari Jafar. Oke, Bima iya ya. Kalau Jafar ini pertanyaannya, bagaimana kalau yang hubungan yang retak itu dengan dirinya sendiri? Betul, ini ada betul. Kenapa? Kadang-kadang kita itu terlalu keras justru terhadap dirinya sendiri. Ya, kok aku kurang begini toh? Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Ya, itu menjadi hubungan kita antar diri kita juga retak. Nah, bagaimana caranya? Ya, di dalam sesi yang lalu kita membahas tentang bagaimana kita berdamai dengan inner child. Ya, jadi kita caranya adalah memahami diri sendiri. Ya, kita bisa menepuk seperti bicara dengan dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang perasaan tidak menerima diri sendiri itu justru juga luka batin dari yang lama, mungkin dari pola asuh yang lama, mungkin dari temannya, atau ya mungkin dibully, ya. Kemudian menyalahkan diri sendiri. Itu nanti kita juga bisa berdamai. Nanti kita memaafkannya. Kalau yang hubungan retak dengan diri sendiri, nanti yang dibayangkan adalah dirinya sendiri, Jafar, ya. Oke, nanti kita akan belajar memaafkan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Jadi kita juga harus memahami bahwa kita pun tidak sempurna. Ya, kita tidak sempurna dan kita juga memaafkan diri kita bahwa kita juga tidak sempurna. Kita semuanya tidak sempurna. Ya. Ya, dengan pemahaman seperti itu, ya dengan memaafkan, ya, nanti kita akan bisa memperbaiki hubungan. Ya. Apakah ada lagi, sedikit lagi? Ada pertanyaan atau sharing? Silakan. Oh, ini ada chat beberapa. Sebentar. Oh, ini tadi sudah terjawab ya. Dengan diri sendiri gimana cara memaafkannya? Oke. Ini banyak sekali terjadi. Ya. Jangan merasa sendiri. Nanti kita juga akan melakukan kita sebut apa ya? Ya, cara memaafkan ya, ritual memaafkan. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah memaafkan? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya. Kalau kita misalnya dengan tetangga itu ya, misalnya, kalau kita mau ketemu aja mak jegagi itu, rasanya males teratap gitu, ada perasaan teratap gitu. Atau kalau kita mengingat dia pusing, ya itu berarti dia belum memaafkan. Ya. Oh, Bu Evi mau keluar? Oh ya, oke. Bu Evi mau belajar memaafkan dulu, Bu Evi? Kak Evi? Oke, silakan Kak Evi catat nomor telepon kami
supaya nanti bisa berlanjut, atau Kak Evi bisa catat memberikan nomor telepon di chat ini supaya nanti kita bisa hubungi juga. Kak Evi ada pekerjaan sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Ada pertanyaan? Oke, Kak Evi sudah ada di grup. Oke. Ya. Tadi sampai di mana ya? Oh, tadi ya, Bima ya. Kalau kita mau ketemu saja tidak mau, ya, kita merasa terganggu kalau ketemu, itu tandanya kita belum memaafkan. Kalau kita sudah memaafkan, baik itu didengar namanya atau kita mau ketemu, tidak masalah. Oke. Ini mau difoto dulu maksudnya. Oh enggak, ya terserah. Oke, sebelum kita memaafkan ini kita mau ini dulu ya, dokumentasi dulu. Yuk kita ini dulu buka ininya dulu, buka videonya dulu yuk, kita foto bareng dulu. Yuk. Sebentar, yuk kita foto dulu yuk. Halo, Haniliang ya. Sebentar ya. Yang berkenan keluar, yuk kita foto dulu. Ya, sudah nih. Halo, Jafar. Halo, ya. Yuk. Halo, Timurni ya. Oke, kita foto dulu ya. Ya, Snowy, letting go. Narendra, oke, enggak apa-apa. Ini Bima ini enggak kelihatan nih, apa? Wajahnya enggak kelihatan, kelihatan bajunya aja. Bima, tolong. Oh, masih enggak kelihatan, masih mukanya diginiin dong. Mukanya kurang ke bawah Bima mukanya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, thank you. Ya. Ya. Oke, kita sudah dekat, sudah mau jam 4. Kita belajar memaafkan ya. Oh ya, oke. Sebelum memaafkan, ya kami ulangi lagi bahwa ini adalah acara dari Indonesia Pranic Healing. Setiap Selasa, Selasa ganjil, Selasa 1, 3, dan 5, kami mengadakan untuk remaja ya. Temanya juga seputar remaja juga. Apa Indonesia Pranic Healing itu? Yaitu Yayasan Pranic Healing yang resmi di Indonesia. Apa itu Pranic Healing? Ya, Pranic Healing adalah sekolah energi ya, di mana kita akan belajar penyembuhan baik secara fisik, psikologis ya, kemudian juga sampai menyentuh ke jiwa. Nah, sebenarnya semua masalah di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kesehatan, kemudian masalah hubungan, dan masalah keuangan ya, kemakmuran dan emptiness ya, spiritual, itu bisa dicari solusinya melalui Pranic Healing. Nah, yang di Indonesia ini kebetulan ada yang di Jerman, ini ada berapa nih yang Jerman? 2 ya. Ya. Kalau di Indonesia ini kebetulan yang kelas terdekat di Ngawi, Bogor, Ungaran, Surabaya, Solo, Bintaro, Bandung ini ada ya.
bulan September. Silahkan nanti kalau akan bisa menghubungi kami di nomor kami ya, ada di Ngawi, Bogor, Ungaran, Surabaya. Kemudian selain dari basic class basic pranic healing di mana kita belajar prinsip energi ya, kita belajar menaikkan aura kita, meningkatkan aura kita. Kemudian kenapa toh aura kok harus kita besarkan ya, itu dengan supaya kita sehat tadi, empat macam masalah hidup tadi bisa terbantu ya. Yang pertama di basic pranic healing kita akan belajar menyembuhkan diri sendiri, menyembuhkan orang lain, dan juga menyembuhkan jarak jauh ya. Ini kebetulan ini Bima ya, dan adiknya ada di luar negeri di Jerman ya. Mereka adiknya bahkan yang ketika sakit dia jatuh tulangnya patah, kami mengobatinya di sana dioperasi, tapi dari Solo kami mengobati dengan pranic healing dan hasilnya sangat cepat sembuhnya. Nah, pada saat ini COVID juga teman-teman pranic healing juga mengadakan bakti sosial di mana kita bisa menyembuhkan COVID itu juga jarak jauh. Jadi ada sesinya setiap hari, mungkin kalau bulan September nanti seminggu 3 kali ya. Jadi dilakukannya penyembuhan tanpa sentuh, yang disembuhkan adalah energinya. Nah, dengan metode pranic healing. Nah, nanti silahkan Anda bisa tulis nomor telepon WA Anda di sini. Nanti kita bisa masukkan ke Halo Remaja. Kita bisa memberikan informasi-informasi yang mungkin Anda butuhkan. Ya. Kemudian juga ada kelas Super Brain Yoga. Super Brain Yoga ini adalah untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Dengan adanya keseimbangan otak kiri dan otak kanan, emosi Anda bisa menjadi lebih stabil, ya, bisa menjadikan hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. Hubungan dengan sendiri juga lebih baik, hubungan dengan kepada Tuhan juga menjadi lebih baik, dan juga kecerdasan-kecerdasan yang mungkin masih tersembunyi itu bisa ditingkatkan, ya, dimaksimalkan, ya. Nah, informasi lebih lanjut Anda nanti bisa bertanya, bisa tulis nomor WA-nya di chat ini, nanti kita masukkan di grup Halo Remaja. Oke. Kemudian nanti ini kita akan belajar memaafkan. Setelah memaafkan kita akan belajar meditasi. Meditasi ini kita dinamakan adalah meditasi jantung kembar. Ini adalah ciptaan dari Grandmaster Choa Kok Sui, ya, di mana kita mengaktifkan dua pusat jantung kita. Pusat jantung depan di depan dada kita adalah pusat cinta kepada sesama, kemudian yang di atas ini adalah pusat cinta kepada Tuhan. Caranya bagaimana mengaktifkan? Nanti kita kenang hal yang bahagia, kemudian setelah itu cakra jantung depan kita menjadi berkembang. Kemudian kita akan mendoakan orang-orang di bumi, ya, orang-orang di bumi. Nah, kita doakan dengan cara kita memberkati bumi. Kita bayangkan bumi sebesar ini, ya, sebesar bola tenis begini, ada di depan kita. Nanti kita doakan, di mana di bumi ini ada kita, ada orang lain, ya, yang kita sayangi, juga orang-orang yang tidak kita sukai juga, ya, tidak berkenan di kita juga. Nah, semuanya kita doakan. Nah, dengan kita mendoakan, nah nanti doanya dengan Fransiskus Assisi, di mana doanya ini adalah merubah dari yang mentransfer dari yang negatif menjadi yang positif. Jika ada gelap, maka jadi terang. Ada kebencian, maka ada maaf. Ya, ada sakit, sembuh.
dan lain sebagainya. Nanti begitu kita transform itu, kemudian setelah itu kita akan ikuti saja nanti apa namanya caranya ya. Kemudian nanti yang pertama adalah dekatkan lidah di langit-langit, tangan di pangkuan, kemudian kalau memberkati nanti di depan dada gitu. Nah, nanti ada kita ada mantra Om. Ya, mantra. Kok mantra? Mantra jangan takut. Mantra itu adalah artinya doa yang berulang-ulang. Kenapa kita pakai Om? Ya, Om ini adalah bumi kosmik yang juga artinya adalah Tuhan. Nah, kalau Anda tidak apa namanya? Sorry, di sana saya seperti mau diajak bicara, maaf. Jadi apa namanya? Kalau Anda itu seperti dengan Om itu kita sebenarnya menaikkan frekuensi kita supaya kita bisa mendengarkan pesan dari Tuhan. Nanti ada saat hening ya, saat hening itu kita belajar mendengarkan pesan dari Tuhan ya. Kita belajar mengasah intuisi ya. Nah, dengan cara Om, dengan mantra Om, dengan Om yang berulang-ulang itu seperti kita kalau radio itu kita seperti tuning ya, mencari frekuensi yang pas supaya kita bisa merasakan kebahagiaan ilahi pada saat hening nanti. Ya, kemudian karena energinya besar sekali nanti kita bisa memberkati kembali bumi ya. Jadi kita membagikan kembali dan kelebihannya kita akan masukkan ke dalam bumi. Kita mengakar pada bumi ya. Bagaimana mengakar pada bumi? Kita melihat membayangkan ada sinar di kaki kita dan di tulang ekor kita menuju ke bumi. Nanti silahkan nikmati saja di apa namanya meditasinya, ada petunjuknya nanti. Nah, setelah itu kita akan tutup dengan doa. Ya, apa gunanya meditasi ini selain mengasah intuisi kita? Ini adalah juga membersihkan aura kita, menjadi lebih sehat, menjadi lebih damai. Ya, kemudian sebelum meditasi nanti kita olahraga lagi, tetapi kita sebelumnya akan melakukan cara memaafkan. Oke, begini caranya. Silahkan tangannya ada di depan dada semacam ini atau semacam ini ya. Silahkan pilih ya. Kemudian bayangkan salah seorang yang ingin Anda maafkan. Tadi ada Jafar yang ingin memaafkan diri sendiri ya. Jafar ingin memaafkan diri sendiri ya. Ketika ingin memaafkan diri sendiri, yang Anda bayangkan adalah diri Anda sendiri. Ya, kemudian kita sebut namanya, kita bayangkan, kemudian tirukan kata-kata saya di dalam hati. Oke, siap ya? Oke, siapkan. Salah seorang dulu saja yang ingin Anda maafkan ya. Bayangkan dia ada di depan Anda. Ya. Kalau Anda mau memaafkan diri Anda sendiri ya, karena biasanya terlalu menyalahkan diri sendiri ya, merasa diri sendiri tidak baik gitu. Silahkan Anda bayangkan diri Anda sendiri ada di hadapan Anda, atau orang lain yang akan Anda maafkan ada di depan Anda, atau orang lain yang ingin Anda mintai maaf ya. Ya, orang yang ingin Anda maafkan atau orang lain yang ingin Anda minta maaf padanya ya. Oke. Bayangkan orang tersebut, kemudian sebut namanya ya. Kemudian tirukan kata-kata saya. Sebut namanya. Aku menghargai ketuhanan yang ada di dalam dirimu.
kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita sama-sama mempunyai kesalahan. Kita sama-sama sedang belajar. Kita sama-sama dalam proses bertumbuh. Aku sudah memaafkan semua kesalahanmu, dan aku minta maaf untuk hal yang tidak berkenan di hatimu. Pandang matanya, rasakan damai di dalam hati Anda. Bayangkan orangnya juga tersenyum. Ya, damai ada di dalam diri Anda dan ada di dalam diri orang yang Anda bayangkan. Ya. Kalau orang tersebut adalah diri Anda, peluklah dia. Katakan, mari kita hidup di dalam harmoni. Kalau orang itu adalah orang-orang terdekat kita, biar bayangkan hal-hal yang tidak menyenangkan pergi dari hubungan Anda, dan rasakan damai itu bersama. Tapi kalau orang itu tidak ada kaitannya kembali dengan Anda, bayangkan orang itu meninggalkan Anda, dan biarlah mereka pergi dalam damai. Damai Tuhan ada dalam diri kita semuanya. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya dengan cinta, dengan maaf, dengan damai. Amin. Oke. Gitu. Bagaimana rasanya hal ini bisa Anda lakukan kapanpun Anda bisa lakukan, misalnya pagi hari atau malam hari. Ya. Besok kalau belum enak lagi Anda bisa ulang. Kemudian kalau sudah enak nanti bisa untuk orang lain. Begitu? Ya. Oke, kalau selanjutnya kita akan meditasi. Sebelum meditasi kita olahraga dulu ya.